Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Seorang pengikut Yesus yang sejati tidak takut menghadapi kesulitan hidup. Bahkan kematian sekalipun berani dihadapinya. Saat ini mari kita belajar dari kesaksian kitab Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Kuasa, dimuliakanlah namamu. Saat ini kami mau belajar dari firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami semua dengan kuasa-Mu, agar kami mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakannya di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Markus pasal 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Ada dalam bingkai perikop Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Kitab Injil Markus merupakan kitab yang ditulis oleh Markus. Markus yang dimaksud di sini adalah Markus yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat yang ke-25. Dia tinggal di kota Yerusalem bersama ibunya Maria, dan kemudian Markus ini pergi meninggalkan kota Yerusalem. Dia membantu pelayanan dari Barnabas dan Paulus. Kitab ini ditulis tahun 64 sampai tahun 70 Masehi. Kitab ini memperkenalkan perbuatan-perbuatan Yesus yang penuh kuasa sebagai Sang Juru Selamat. Kitab ini mengusung tema jati diri Yesus dan peran murid sebagai orang yang memikul salibnya dan mengikut Yesus. Ini dicatat dalam Markus pasal 8 ayat yang ke-34. Markus pasal 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-20 menarik untuk kita simak. Pertanyaan mendasar di sini adalah, mengapa Yesus memilih murid-muridnya dari Galilea? Mengapa Yesus tidak memilih murid-muridnya di kota Yerusalem? Bukankah di kota Yerusalem ada banyak orang yang pintar dan cerdas? Di sana ada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, semuanya orang yang punya pengetahuan yang memadai. Mengapa Yesus tidak memilih salah satu dari mereka untuk menjadi muridnya? Dalam hal memilih murid, Yesus bertindak tidak lazim. Ini berbeda dengan tindakan dari para rabi atau pengajar hukum Taurat di Israel. Para rabi menunggu di rumah. Orang-orang datang kepada mereka, menawarkan diri untuk menjadi murid mereka. Yesus bertindak sebaliknya. Yesus tidak menunggu orang datang kepadanya untuk menjadi muridnya. Tetapi Yesus turun ke jalan, dia memanggil orang-orang yang dia temui, dan dia berkata, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Panggilan Yesus ini pertama kali dialamatkan kepada 4 orang nelayan yang sederhana. Nelayan lepas di Danau Galilea. Mereka adalah Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. 4 orang inilah yang pertama kali dipanggil oleh Yesus menjadi muridnya. "Ikutlah aku," kata Yesus. Kata "ikutlah" di sini diterjemahkan dari kata Yunani, deute opisou, artinya
ambillah. Dari kata ini tersirat bahwa Yesus meminta 4 orang yang dia panggil ini untuk segera mengambil keputusan mengikut dia. Dan kepengikutan mereka bukan tanpa tujuan. Yesus menyebutkan di sini, "Aku akan menjadikan kamu menjadi penjala manusia." Jadi Yesus akan mentransformasi 4 orang ini dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Itulah visi yang disampaikan oleh Yesus di awal perjumpaan. Ikut, tetapi dalam satu tujuan besar, menjadi penjala manusia. Saudara sekalian, panggilan Yesus ini menarik untuk kita simak. Mengapa? Karena 4 orang yang dipanggil ini sedang berada dalam kesibukan mereka ketika dipanggil oleh Yesus. Simon dan Andreas sedang menjala ikan. Yakobus dan Yohanes sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka ketika mereka sedang sibuk. Apa tanggapan mereka? Di sini kita melihat semangat yang luar biasa dari 4 orang ini. Keempat orang ini segera meninggalkan kesibukan mereka. Mereka langsung mengikut Yesus. Dengan keputusan yang diambil oleh 4 orang ini, sesungguhnya Markus mau mengatakan kepada kita bahwa perkataan Yesus adalah perkataan yang penuh dengan kuasa. Keputusan untuk ikut Yesus dari 4 orang ini terus bertahan sampai Yesus naik ke surga. Mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab menjadi penjala manusia. Artinya, mereka menjalani kehidupan yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walau jatuh bangun, mereka pun terus menginjil. Petrus melangkahkan kakinya ke arah barat sampai ke kota Roma. Dia melaksanakan tugas penginjilan di sana, bersaksi tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada akhirnya Petrus ditangkap dan dijatuhi hukuman disalib pada tahun 67 Masehi. Ketika Petrus hendak disalib seperti Yesus, Petrus menolak. Dia merasa tidak layak disalib seperti Tuhannya. Karena itu atas permintaan Petrus, dia disalib terbalik. Kaki di atas, kepala di bawah. Saudara Petrus yang bernama Andreas juga menginjil ke arah barat. Dia menginjil di Rusia Selatan dan semenanjung Balkan. Pada akhirnya, dia meninggal di Edese. Berdasarkan kesaksian salah seorang murid dari Andreas, sebelum Andreas mati disalib, Andreas mengucapkan kalimat ini. Ternyata keinginan dan cita-cita saya bisa terkabul, di mana saya bisa turut merasakan disiksa dan disalib seperti Yesus. Ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh Andreas sebelum dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dia punya keinginan untuk merasakan bagaimana sakitnya, bagaimana pedihnya disiksa dan disalib. Saya pikir jarang ada orang yang punya keinginan dan cita-cita seperti Andreas. Punya keinginan untuk merasakan disiksa dan disalib seperti Yesus. Andreas punya cita-cita seperti itu dan Tuhan mengabulkannya. Dia mati, disiksa, dan disalib di Edese. Murid Yesus yang tidak meninggalkan kota Yerusalem adalah Yakobus. Dan berdasarkan kesaksian Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 dan 2, Yakobus dibunuh oleh Herodes. Yakobus kepalanya dipenggal oleh Raja Herodes. Sementara murid Yesus yang lain yaitu Yohanes, dia dibuang sebagai narapidana di Pulau Patmos. Kemudian dia di masa tuanya bersaksi tentang Yesus melayani pekerjaan Tuhan di kota Efesus. Yohanes pada akhirnya meninggal dunia di kota Efesus
dibunuh oleh Kaisar Trajanus. Dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, kita mendapatkan beberapa pesan penting bagi kita. Yang pertama, Tuhan Yesus memilih kita menjadi pengikutnya, itu tidak didasarkan atas kehebatan kita, kepintaran kita, kecerdasan kita, atau kelebihan kita yang lainnya. Tidak. Yesus memilih kita menjadi pengikutnya. Semuanya itu didasarkan atas kasih karunia-Nya semata. Jika kita memahami ini, menyadari betul tentang hal ini, maka kita menjalani kehidupan dengan kerendahan hati. Mengapa? Karena ternyata keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan Yesus semata. Kita yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib, jangan sia-siakan keselamatan ini. Yang kedua, Tuhan Yesus memanggil kita menjadi pengikutnya dengan satu tugas, menjadi penjala manusia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itulah sesungguhnya hakikat menjadi penjala manusia. Memberitakan Injil itu sangat penting dalam kehidupan, agar semakin banyak orang yang beroleh kasih karunia Allah dan menjadi pengikut Yesus yang sejati, sehingga mereka beroleh kehidupan yang kekal. Yang ketiga, menjadi pengikut Yesus bukan sekedar bernyanyi, "Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus." Pengikut Yesus sejati dapat kita lihat melalui kehidupan Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes yang memberitakan Injil, bahkan berani ambil resiko kehilangan nyawa. Mengapa mereka tidak takut kehilangan nyawa? Karena mereka sudah beroleh kepastian, mereka sudah beroleh jaminan dari Yesus Kristus yang dicatat di dalam Markus pasal 8 ayat yang ke-35. Jaminannya adalah, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Jadi mereka sadar betul, mereka akan kehilangan nyawanya karena Yesus dan karena Injil. Tetapi mereka juga sadar, Tuhan Yesus akan menyelamatkan mereka. Benar, mereka kehilangan nyawa, tetapi Tuhan Yesus akan menyelamatkan mereka, memberikan kehidupan yang kekal itu. Tuhan Yesus telah memilih kita menjadi pengikutnya. Itu semua adalah kasih karunia-Nya semata. Karena itu kita diminta untuk menjalani kehidupan dalam kerendahan hati, menjadi penjala manusia, menjadi orang yang selalu memberitakan Injil. Injil yang dimaksud adalah memberitakan tentang kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Dia mati demi menebus dosa kita. Dia bangkit menunjukkan kepada dunia bahwa di tangannya ada kuasa kebangkitan dan kehidupan. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Itulah berita Injil Yesus Kristus. Kita harus hidup dalam keyakinan ini, agar kehidupan yang sedang kita jalani adalah kehidupan yang berpengharapan, kehidupan yang penuh dengan sukacita dan saling mengasihi satu sama lain. Sekarang, bagaimana kehidupan kita saat ini? Masihkah kita menjalankan peran sebagai penjala manusia? Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes telah memberikan teladan kepada kita. Mari kita benahi kehidupan kita, bertumbuh sebagai pribadi yang memberitakan Injil dan menjadi pengikut Yesus yang setia sampai akhir hidup kita.